Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam jumpa lagi. Hari ini hari istimewa bagi setiap kita umat Kristen. Saya dan keluarga mengucapkan selamat hari Natal. Kiranya damai sejahtera Natal yang kekal selalu beserta dengan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, adapun tema pada hari Natal ini, khotbah saya adalah 4 dimensi berkat Natal. 4 dimensi berkat Natal. Sebelum saya lebih jauh, lebih lanjut dalam berkhotbah, saya berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa yang kekal yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami sangat luar biasa bersuka cita merayakan hari Natal, di mana Tuhan melawat umatnya, Tuhan mengampuni umatnya, dan Tuhan melayakan umatnya sebagai umat yang tebusan dari Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas semuanya ini, atas anugerah ini, atas karunia ini, sehingga kami beroleh keselamatan. Sertai Tuhan pemberitaan firman-Mu di hari Natal ini. Dan aku percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seperti yang saya katakan di awal Bapak Ibu adalah tema saya 4 dimensi berkat Natal. Natal adalah peristiwa yang besar, peristiwa yang istimewa, peristiwa yang spektakuler, di mana Tuhan melawat umatnya. Tuhan atau Mesias turun ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Sudah barang tentu Bapak Ibu, ini peristiwa yang luar biasa. Sebagai nilai pondasi keselamatan kita, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di dalam peristiwa Natal ini saya mencatat Bapak Ibu ada 4 dimensi berkat Natal untuk kita sekalian. Dan hendaknya berkat Natal ini, 4 dimensi berkat Natal ini menjadi satu nilai pondasi yang kokoh bagi iman kita, bagi kesetiaan kita, apapun yang terjadi. Dan seumur hidup kita, kita tetap di dalam Yesus Kristus. Adapun berkat Natal yang pertama Bapak Ibu adalah dimensi keselamatan. 4 Natal itu, saudaraku, yang pertama adalah dimensi keselamatan. Saya ambil dalam Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Berkat yang pertama adalah Bapak Ibu, dimensi keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Dimensi keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus percaya untuk selama-lamanya dalam hal ini. Dan kalau masih banyak orang Kristen yang tidak percaya dalam hal tersebut, sangat dan patut disayangkan. Sebab saya banyak menjumpai orang Kristen masih membawa jimat, masih percaya ramalan, masih percaya Hong Shui, masih percaya nilai-nilai Ciong. Itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Juru selamat kita cuma satu, juru selamat dunia cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di kolong langit ini tidak ada nama lain. Di dalam nama tersebut manusia beroleh keselamatan kecuali di dalam nama Dia, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, sebagai umat yang sudah mendapatkan keselamatan, hendaklah kita setia. Setia sampai mati. Apapun kejadian yang kita alami,
Tetap kita berpegang kuat kepada dimensi keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya bicara, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Ada amin Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu masih memegang jimat, masih percaya kepada arwah-arwah roh-roh yang sudah mati, arwah roh orang-orang yang sudah mati, kepada nilai ramalan, itu harus dibuang. Itu harus dikerat, disingkirkan di dalam kehidupanmu. Dan engkau hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada amin, saudaraku? Jadi dimensi keselamatan ini sudah dinyatakan dalam peristiwa Natal. Kita mau mencari keselamatan apa lagi? Seharusnya dimensi keselamatan ini kita pegang kuat. Sebagai orang-orang yang setia di dalam sepanjang umur hidup kita. Jangan dilepaskan Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu melepaskan keselamatan yang daripada Yesus Kristus ini, akan binasa, saudara. Dan akan binasa. Ini perlu Bapak Ibu ingat baik-baik. Jadi jangan sampai engkau menoleh ke kanan maupun ke kiri. Apalagi menyimpang. Tetaplah mata hatimu, mata imanmu, hanya ada di dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Harusnya kita setia. Dan kiranya pesan Natal ini benar-benar membuka mata rohani Bapak Ibu. Sekali lagi saya bicara, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Agar supaya yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Satu kegirangan bagi kita. Satu kesukacitaan bagi kita. Itu nilai dimensi yang pertama, dimensi keselamatan. Harus paham Bapak Ibu dalam hal ini. Dan hari ini ambil keputusan. Apa-apa, siapa-siapa yang kau percayai, yang katanya bisa menjamin keselamatanmu harus ditinggalkan. Harus balik kepada Yesus Kristus. Agar supaya hidupmu memperoleh nilai kekekalan sepanjang masa. Amin. Haleluya. Yang kedua saudaraku, dimensi ketaatan. Dimensi ketaatan. Dimensi yang kedua adalah ketaatan. Dalam Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan. Yang kedua adalah dimensi ketaatan. Kita bisa melihat ketaatan manusia yang bernama Maria. Awalnya saudaraku dia mengalami kebingungan. Ya wajar Bapak Ibu. Sebab dia akan hamil tanpa perkawinan. Hamil tanpa persetubuhan dengan seorang laki-laki. Bagaimana bisa hamil begitu saja? Sebab ini membingungkan, apalagi Maria usianya masih muda Bapak Ibu. Tetapi pada saat ada penjelasan dari malaikat dengan firman Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, disitulah nilai ketaatan Maria muncul. Resiko apapun yang akan dia tanggung, dia tidak pusing. Sebab nilai ketaatan ini harga mati Bapak Ibu. Tatkala Bapak Ibu percaya dengan firman Tuhan, harus taat. Jangan babi-ibu lagi. Jangan ada kompromis lagi. Taat sampai mati. Harga ketaatan itu luar biasa. Jadilah sesuai perkataanmu. Jadilah sesuai firmanmu. Jadilah kehendakmu di dalam hidup saya, di dalam hidup Bapak Ibu, di dalam hidup kita. Seharusnya demikian Bapak Ibu.
Dengan demikian, hidup kita percayalah selalu berkemenangan. Dan kuasa mujizat selalu menyertai kita. Masa banyak orang Kristen yang mengalami nilai-nilai kekalahan, putus asa, kekhawatiran, ketakutan, Bapak Ibu. Tidaklah seperti itu. Kalau Bapak Ibu yakin dengan firman Tuhan, Tuhan itu layak dipercaya. Pribadi yang layak dipercaya, pribadi yang bisa dipercaya. Percayakan dirimu kepada firman Tuhan. Percayakan dirimu kepada Tuhan, taat sampai mati. Mulai saat ini, berkomitmenlah Bapak Ibu. Jadilah sesuai perkataan firman Tuhan. Itu hidup kita, sebaiknya demikian keadaannya. Sebaiknya demikian kondisinya, agar hidup kita tidak morat-marit, tidak pontang-panting. Sehingga akhirnya menyimpang. Yaitu tadi, percaya Hong Shui lah, percaya ramalan lah, percaya horoskop lah, percaya ciong lah, tetek bengeng. Akhirnya kacau kehidupanmu. Akhirnya kalah kehidupanmu, kehilangan pegangan. Itu yang dimaui oleh si jahat, oleh penyesat, supaya Bapak Ibu pusing, supaya Bapak Ibu putus asa, dan supaya Bapak Ibu binasa. Saudaraku, iblis itu peminasa keji. Iya kan? Tidak ada belas kasihan di dalam diri si iblis. Makanya untuk hal tersebut, harus taat dengan firman Tuhan. Lihat ketaatan yang diperlihatkan oleh Maria. Aku ini adalah seorang hamba Tuhan. Jadilah sesuai perkataanmu. Saudaraku, ini kehidupan yang sangat indah. Kehidupan yang luar biasa. Dan kita bersedia dibentuk, diproses oleh nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita kondisinya selalu kuat dan berkemenangan. Penting bagi kita untuk memahami hal ini, Bapak Ibu. Berapa kali Bapak Ibu merayakan hari Natal? Iya kan? Berapa kali? Dan apa yang Bapak Ibu dapat dalam hal perayaan tersebut? Hanya kelelahan? Hanya hura-hura? Iya kan? Seharusnya tidak demikian. Dimensi ketaatan ini sudah harus kita miliki dari awal, sedari awal. Tapi tidak demikian dengan kebanyakan orang Kristen. Patut disayangkan Bapak Ibu kalau demikian kondisinya. Iya kan? Tidak taat, memberontak, hidup semau gue. Iya kan? Hati-hati Bapak Ibu dalam hidup ini. Manusia seperti uap. Engkau harus bersedia diproses oleh Tuhan. Engkau harus bersedia dibentuk oleh Tuhan. Agar nama Tuhan di dalam hidupmu dipermuliakan. Agar engkau menjadi terang Tuhan. Agar engkau menjadi terang dunia. Menjadi garam dunia. Itu yang Tuhan mau. Saudaraku, kalau engkau tidak mau, Tuhan tidak memaksa kok. Tuhan tidak memaksa. Bentuknya ini tawaran. Engkau dipilih mendapatkan kasih karunia. Engkau dipilih mendapatkan anugerah. Selanjutnya terserah Bapak Ibu. Mau atau tidak. Taat atau tidak. Semua berpulang kepada diri kita masing-masing. Cuman saya berpesan. Taatlah di dalam Yesus Kristus. Dengan apa yang Dia katakan. Dengan apa yang Dia inginkan di dalam hidup kita. Serahkan hidupmu sebagai nilai-nilai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya saudara, berarti di sini ketaatan Maria sungguh sangat amat luar biasa. Iya kan? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi yang percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi yang taat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita harus paham dalam hal ini Bapak Ibu. Dan kita harus beriman di situ. Iman kita menjadi dewasa, menjadi teguh, menjadi kuat untuk sampai selama-lamanya. Dan untuk itu hari ini saya berharap Bapak Ibu mengambil langkah komitmen yang penting. Tinggalkan dosa, tinggalkan sinkretisme, tinggalkan berhalamu. Dan kembali datang kepada Yesus Kristus mumpung masih ada waktu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita beranjak saudaraku kepada dimensi yang ketiga. Dimensi yang ketiga, dimensi kebersamaan. Matius 1 ayat 23. Dimensi kebersamaan. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan, haleluya. Siapa yang tidak bangga kita disertai oleh Tuhan? Saudara, sering saya katakan, manusia banyak mendirikan agama agar supaya Tuhan berkenan.
Tetapi kita, saudaraku, ini bukan nilai agama, ini nilai anugerah. Nilai kekristenan. Kekristenan bukan agama, saudaraku. Kekristenan adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia, yang mendapatkan anugerah, yang mendapatkan urapan Tuhan. Itu nilai kekristenan. Yang mendapatkan Tuhan berkenan. Aduh, luar biasa nilai-nilai ini, Bapak Ibu. Patut disayangkan, Bapak Ibu. Allah Immanuel di dalam banyak orang Kristen sudah luntur adanya. Dari mana saya tahu? Tatkala Bapak Ibu bikin dosa, tatkala Bapak Ibu bikin kenajisan, itu bertanda engkau tidak percaya bahwa Allah menyertai engkau. Sebagai Immanuel, engkau tidak ada kesetiaan, engkau tidak ada nilai kekudusan. Tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kemanapun kita melangkah, percayalah Tuhan menyertai kita. Sehingga posisi kita tidak ada nilai ketakutan, tidak ada nilai kekhawatiran. Yang ada adalah nilai kepastian dan keberanian di dalam Yesus Kristus. Allah beserta dengan kita. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Seharusnya inilah nilai kebanggaan kita. Dimensi kebersamaan Tuhan dengan kita harus kita percaya, Bapak Ibu. Benar-benar harus kita percaya. Sayang sekali, Bapak Ibu, banyak orang Kristen sudah menyia-nyiakan hal kesempatan tersebut. Ia kan dia padamkan roh yang di dalam hatinya. Seharusnya 1 Tesalonika 5:19, jangan padamkan roh di dalam hatimu. Saudara, tiap langkah kita seharusnya dipimpin oleh Tuhan. Setiap tindakan kita seharusnya apa maunya Tuhan. Setiap pemikiran kita adalah sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Agar kita sepikiran dengan Tuhan. Di 1 Korintus 2:16. Supaya kita benar-benar, saudaraku, dipimpin oleh kehendak Roh Kudus dalam setiap hidup kita, dalam setiap masa depan kita. Itu membawa nilai kita berkat yang luar biasa. Ada amin, Bapak Ibu? Ada amin, seharusnya demikian. Jadi jangan sia-siakan perayaan Natalmu. Jangan sia-siakan, saudaraku, nilai ibadah Natalmu. Pegang kuat dimensi-dimensi yang dari Tuhan ini, agar kita hidup dalam penyertaan Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan, saudaraku. Kebersamaan dengan Tuhan kita sudah dapatkan. Anugerah sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Kasih karunia sudah kita dapatkannya. Apalagi yang kurang. Kalau kita disertai Tuhan itu sungguh luar biasa. Saulus bertobatnya di situ, Bapak Ibu. Waktu dia mau ke Damsyik. Waktu mau menganiaya banyak jemaat Tuhan di sana. Waktu dia menuju Damsyik, dia mendapat sinar kemuliaan Tuhan, dia rebah ke tanah. Kemudian ada suara yang dia dengar. Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Saulus kebingungan. Dia mengatakan, siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang telah engkau aniaya. Wah, dari situlah Saulus percaya bahwa Allahnya orang Kristen adalah Allah yang setia. Dari situlah dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menyertai dia. Dan akhirnya terpanggillah Saulus menjadi rasul yang berubah namanya menjadi Paulus. Luar biasa. Anda boleh melihat pelayanan Paulus. Anda boleh melihat gaya hidup Paulus setelah bertobat. Setelah mengenali Kristus. Dengan dia katakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, ini bagaimana bisa banyak orang Kristen sudah tidak setia di situ, sudah meninggalkan hal tersebut. Jangan sampai Bapak Ibu mengalami kerugian yang kekal, kesengsaraan yang kekal, bahkan kebinasaan yang kekal. Maksud Tuhan yang sangat baik. Dia ingin datang kepada kita, merangkul kembali kita. Untuk kita, saudaraku, benar-benar dilayakan dan berkenan di hadapannya. Itu benar-benar satu nilai yang, saudaraku, tidak terukur, Bapak Ibu. Jangan ditukar dengan kondisi siapapun, dengan kondisi apapun. Tetaplah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab nilai ini adalah nilai yang sangat luar biasa. Ingat selalu Immanuel. Tatkala kita ingin bikin dosa, ingin berbuat kenajisan, ingat baik, saya disertai Tuhan. Katakan kepada dirimu, ya, 1, 2, 3, saya disertai Tuhan. Kamu disertai Tuhan. Kita semua disertai Tuhan. Ada amin? Haleluya. Puji Tuhan. Yang terakhir, dimensi ketulusan. Dimensi ketulusan.
Matius 2 ayat 9 sampai 11. Matius 2 ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dalam peristiwa Natal, Bapak Ibu, ada dimensi yang keempat, yaitu nilai yang tulus. Ini, saudaraku, dikerjakan, dilakukan oleh orang-orang Majus. Dari mana saya melihat nilai mereka tulus? Saudaraku, jarak antara negara orang Majus, negeri orang Majus di Persia itu 1000 mil menuju Bethlehem. Kalau kita bisa hitung 1000 lebih kilometer. Dan hanya petunjuk sebuah bintang. Dan di mana bintang itu harus yang berhentilah langkah mereka. Apakah ini bukan perjalanan yang melelahkan, Bapak Ibu? Mereka punya kendaraan hewan. Ada unta, ada kuda, mungkin ada keledai. Saudaraku, ini sebuah perjalanan yang ribuan kilometer yang tidak mudah. Dengan suhu yang ekstrim. Di padang gurun kalau malam dingin sekali. Kalau siang panas sekali, ekstrim. Sudah barang tentu Bapak Ibu, mereka akan bersungut tatkala tidak sungut, tidak tulus Bapak Ibu. Lihat ketulusan mereka. Satu saja dari rombongan mereka putus asa, satu saja melemahkan iman mereka. Saya percaya mereka urung, balik lagi saudaraku. Misalnya dia mengatakan begini, ada satu orang aja mengatakan, wah, kapan kita sampainya ini? Iya toh, kita punya pinggang sudah pada sakit. Kita punya kaki sudah pada bengkak-bengkak. Lebih baik kita pulang saja. Ya kan? Tetapi tidak demikian. Mereka tulus. Rupanya ketulusan menyimpan kesetiaan. Menyimpan kekuatan hati, kekuatan jiwa. Untuk datang kepada yang mereka yakini untuk mereka sembah. Saudaraku, di dalam kekristenan diajar nilai ketulusan. Tidak boleh pamrih, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pamrih, itu akan muncul kekecewaan. Banyak sekali orang Kristen yang pamrih. Saya, saudaraku, hampir bosan mendengar orang Kristen yang pamrih. Waktu mereka berkeluh kesah. Seperti begini, Pak Pendeta, saya kurang apa lagi menjadi orang Kristen? Saya sudah rajin ke gereja, saya sudah bayar perpuluhan, saya rajin berdoa. Kurang apa lagi Pak Pendeta? Saya bilang, masalahnya apa? Masalahnya kenapa? Saya punya penyakit belum disembuhkan. Ini tidak tulus. Tidak tulus Bapak Ibu, itu pamrih. Engkau bisa menyogok Tuhan dengan jasamu. Tidak bisa. Dengan kasih karunia saja, dengan anugerah saja, saudaraku. Itu terlalu luar biasa. Tidak bisa kita bayar dengan perbuatan kita. Kita tidak bisa bayar dengan harta kita, karena itu diberikan gratis, diberikan anugerah yang luar biasa. Justru seharusnya kita binasa, kita memperoleh hidup yang kekal. Kenapa kita tidak tulus? Saudaraku, Tuhan mengasihi kita tulus. Mengapa kita kembalikan dengan yang tidak tulus? Kalau Anda memuji Tuhan, kalau Anda beribadah tidak tulus, akhirnya Anda akan kecewa di satu saat. Hati-hati dengan kekecewaan ini Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, kalau engkau niat tulus, itu tidak ada pamrih. Lihat orang-orang Majus. Orang-orang Majus jalan ribuan kilometer. Enggak peduli nilai fisiknya lemah. Terus berjalan. Ada kekuatan ketulusan. Mereka cuma satu tujuannya. Datang dan menyembah. Datang dan menyembah. Dan membawa hal yang terbaik. Emas, kemenyan, dan mur. Nilai ketulusan Bapak Ibu akan memberikan dirinya apa yang dia punya, segala-galanya kepada Tuhan. Belajar dengan orang-orang Majus ini. Begitu datang, sujud menyembah, pulang. Tidak ada pesan sponsor. Ya kan? Tidak ada pamrih Bapak Ibu.
Tidak ada pamrih. Tidak kebanyakan orang-orang Kristen begitu pamrih. Tidak ada dari perkataan orang Majus begini. Ibu Maria yang baik hati, aku sudah datang dari jauh loh. Aku datang menyembah, kami datang menyembah, ini loh perbendaharaan kami. Tolong ingat-ingat jasa kami. Ada begitu? Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada. Begitu mereka memberikan yang terbaik, kemudian mereka pulang dengan sukacita. Haleluya. Kita datang telanjang, kita akan pulang dengan telanjang. Puji Tuhan, ada amin. Saudaraku, kumpulkanlah harta di sorga, ngengat dan karat tidak ada di sana. Mulai saat ini kita harus mempunyai nilai ketulusan. Sudah tidak banyak lagi orang yang tulus, Bapak Ibu. Sekarang semuanya balas jasa. Ya kan, saya teringat dulu Bapak Ibu, dengan orang-orang di sekitar kita, mungkin dulu zaman becak ya Bapak Ibu ya. Kalau dorong mobil yang mogok itu nggak usah pakai upah Bapak Ibu, tinggal dorong saja, rela dia, tulus. Sekarang boro-boro Bapak Ibu, tawar tarif dulu. Kalau saya dorong sekian kilometer, berapa uang yang harus dikeluarkan si yang punya mobil? Itu nothing tulus, tidak tulus Bapak Ibu. Ya kan, sekarang semua serba jasa, serba balas jasa, serba minta jasa. Jarang kita menjumpai orang yang tulus. Hari ini kembali kita boleh hidup di dalam ketulusan. Suami mengasihi istri tulus, istri mengasihi suami tulus. Kalau Anda merasa berjasa, nanti Anda akan kecewa. Percuma Pak saya mengasihi istri saya, istri saya mengecewakan saya Pak. Itu kan jadinya. Percuma Pak saya mengasihi suami saya, suami saya mengecewakan saya. Nah itu kan akhirnya apa? Kecewa, akar pahit. Kehilangan nilai harmonisasi. Dan itu mengalami kerugian besar Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan hari ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. 4 dimensi berkat Natal seharusnya menjadi pondasi hidup kita. Menjadi pondasi kekuatan kita, yaitu dimensi keselamatan, dimensi ketaatan, dimensi kebersamaan, dimensi ketulusan. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya berdoa untuk kita sekalian. Bapa Surgawi, aku sudah menyampaikan firman-Mu yang di dalam 4 dimensi berkat Natal ini adalah pedoman hidup kami. Sebagai kekuatan kami, kepastian kami untuk menyongsong masa depan kami dan untuk menyongsong tahun yang baru. Kami tidak khawatir lagi, tidak takut lagi, sebab kami sudah hidup di dalam statement, di dalam beriman kepada Yesus Kristus, yang kami sudah di dalam berkat-berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Berkati mereka, pulihkan keimanan mereka, pulihkan kerohanian mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, selamat hari Natal. Puji Tuhan. Glory.